Ada seorang pria yang bernama Ingvar, ia hanya tinggal berdua dengan seorang istri yang bernama Maria. Diketahui mereka berdua sudah bertahun-tahun tinggal di kaki gunung yang di mana wilayah ini berlokasi di negara Islandia. Ingvar selalu setia untuk mendampingi istrinya meski mereka belum mempunyai anak, apalagi lokasi yang mereka tempati ini sangat sepi. Ingvar bersama Maria hanya ditemani oleh hewan-hewan peliharaan seperti anjing ataupun kucing. Di saat itu Maria menyadari kalau salah satu domba mereka sedang bersiap-siap untuk melahirkan. Tentu aktivitas ini tidak akan dibiarkan begitu saja, sampai-sampai mereka pun harus turun tangan untuk melancarkan proses persalinan. Di hari itu, telah lahir 2 ekor anak domba. Momen itu sangatlah normal serta wajar seperti biasanya. Maria pun berencana untuk menyiapkan beberapa alat-alat. Tentunya untuk domba yang baru saja lahir, ia sangat berhati-hati kepada hewan ternaknya. Seiring berjalannya waktu, sepasang suami istri itu selalu melewati hari demi hari tanpa adanya hal yang baru, tapi setelah mereka menyadari bahwa masih terdapat 1 ekor anak domba yang baru saja keluar dari perut induknya, Maria memperlakukan anak domba itu layaknya seorang bayi. Seharusnya anak domba itu dibiarkan menyusui kepada induknya, namun berbeda dengan anak domba kali ini. Ingvar mempersiapkan tempat tidur untuk domba itu, sedangkan si induk mencari-cari anaknya dan bertingkah seperti meminta anaknya kembali. Tapi Maria dan Ingvar tak memperdulikan hal tersebut, itu dikarenakan mereka berdua sudah terlanjur sayang kepada anak domba tersebut. Keesokan harinya, Maria dan Ingvar kembali menjalani aktivitas seperti biasa, namun si induk domba masih saja menanti keberadaan anaknya yang ada di dalam rumah Maria. Dan lagi-lagi si Maria tak memperdulikan hal itu, anak domba itu juga diberi nama Ada. Hari demi hari, Ada pun tumbuh dengan begitu cepat, di saat Maria dan Ingvar yang baru kembali dari aktivitasnya, tidak menemukan keberadaan domba kesayangannya di dalam rumah. Mereka pun langsung mencari si anak domba secepat mungkin. Mereka mencari di sekitar rumah dan di sekitar sungai selama berjam-jam, tapi tetap saja, si Ada tidak bisa ditemukan keberadaannya. Mereka pun sadar kalau Ada sedang diajari oleh induknya untuk berperilaku seperti domba sepantasnya. Maria merasa semakin sayang dengan sosok Ada. Tingkat pertumbuhan dombanya itu memanglah sangat cepat, bahkan jauh lebih cepat daripada 2 ekor domba yang lahir sebelumnya. Dengan bentuk badannya yang setengah manusia, Maria berniat untuk terus mengurus dan merawatnya entah sampai kapan. Di malam ketika Maria tertidur, ia beberapa kali mengalami mimpi buruk yang dimana ia diteror oleh sekumpulan domba-domba. Mimpi-mimpi yang ia alami jelas membuat Maria merasa tidak nyaman. Dengan segala keyakinannya Maria berniat untuk melakukan suatu tindakan keji tanpa diketahui oleh Ingvar. Ia pun tega membunuh si induk domba dengan cara menembak kepalanya. Maria juga mengubur domba tersebut di sebuah lubang galian yang sengaja tanpa ia beri tanda sama sekali. Tanpa ia sadari, apa yang ia lakukan itu dipantau oleh seseorang yang bersembunyi di sekitar rumah. Keesokan harinya, kakak Ingvar berkunjung ke rumahnya. Kakaknya yang bernama Petur itu terheran dengan si Ada yang setengah manusia dan setengah domba. Semakin lama berada di rumah ini, Petur merasa semakin terbiasa dengan fenomena ini. Ia juga diminta Maria beserta Ingvar untuk lebih dekat dengan si Ada. Di hari itu, mereka bertiga sibuk beraktivitas dengan satu-satunya traktor yang dimiliki oleh Ingvar, sedangkan Ada terus-terusan mencoba untuk mendekati seekor anjing yang selama ini dipelihara oleh Maria. Keesokan harinya, kucing dan anjing peliharaannya merasa kalau ada keberadaan suatu hal yang misterius. Tidak lama setelahnya, Petur diajak untuk ikut serta membersihkan gudang yang ada di dekat peternakan tersebut. Ia juga iseng untuk menyuapi Ada dengan beberapa rumput. Mengejutkannya, Ada terlihat menyukai dengan rumput-rumput itu, padahal semenjak ia lahir, Ada tidak pernah diberikan sedikit pun rumput oleh Maria. Petur pun secara diam-diam membawa Ada yang sedang tidur,
Petur berencana untuk memberitahu anak tersebut demi sebuah kehidupan yang normal, hanya saja tindakan itu tidak bisa dilakukan oleh Petur, sampai-sampai Maria pun merasa kalau Petur semakin akrab dengan Ada. Keesokan harinya, Maria terlihat baru saja selesai berdoa di sebuah pemakaman yang ternyata, pemakaman itu adalah pemakaman dari seseorang bernama Ada. Diketahui kalau Maria sempat mengandung seorang anak di dalam perutnya, tapi sayang anak tersebut harus tewas akibat keguguran. Semenjak kejadian itulah Maria pun mengalami trauma yang berat sampai-sampai ia tidak ingin merasakan apa itu namanya melahirkan. Sekarang terbongkar alasan kenapa Maria sangat menyayangi Ada, itu dikarenakan sosok Ada menjadi pengganti anaknya yang telah gugur sebelumnya, maka dari itu ia merawat Ada layaknya seorang anaknya sendiri. Di samping itu, Ingvar sempat menangis secara diam-diam tanpa sepengetahuan Maria. Kebahagiaan yang mereka dapatkan sampai saat ini bukanlah berasal dari seorang anak sungguhan, melainkan berasal dari seekor domba berwujud manusia. Beberapa hari setelah tinggal bersama Petur, terlihat kalau Petur semakin terbiasa dengan keberadaan Ada. Bahkan keterbiasaan itu bukanlah lagi sebuah kepura-puraan sesaat, saking terbiasanya setiap aktivitas yang ia lakukan. Walaupun Petur sadar kalau ia tak bisa mengobrol sama sekali dengan Ada, tapi Petur selalu mengajak Ada untuk ikut dengannya beraktivitas. Beberapa jam setelahnya, Maria, Petur dan Ingvar sengaja menghabiskan waktu dengan menghibur diri. Maria mencoba untuk membuat Ada terbiasa dengan aktivitas manusia, namun sayangnya Ada tidak terlihat cocok sama sekali, dan ia pun langsung pergi keluar dari rumah. Di sisi lain Petur mulai mencoba untuk melakukan pendekatan seksual kepada Maria. Petur yang sadar kalau Maria terus-terusan menolak mulai berkata kalau ia tahu apa yang sudah Maria lakukan kepada induknya Ada. Di tengah perbincangan itu, Maria sengaja mengunci Petur ke dalam sebuah gudang. Petur yang sudah mabuk berat ia terus berteriak kalau Maria adalah seorang pembunuh. Maria pun sengaja memainkan sebuah piano sekencang mungkin agar suara Petur tidak terdengar. Beberapa waktu kemudian Maria mengajak Petur pergi dari rumah. Tak diketahui pasti Maria akan membawanya kemana. Tapi yang jelas Maria sengaja membawa sebuah tas besar sambil ditemani oleh Petur yang setengah teler. Di sisi lain, Ingvar bersama Ada baru saja terbangun. Ingvar berencana untuk mengajak Ada untuk menemaninya memperbaiki traktor yang mogok. Tanpa diketahui oleh Ingvar, Maria sengaja untuk menyuruh Petur pergi dari rumah mereka dengan diiming-imingi uang yang ada di dalam tas. Maria sengaja melakukan hal itu karena ia tahu, cepat atau lambat Petur akan menjadi masalah bagi keluarganya. Sesampainya di rumah, Maria mulai panik ketika tersadar kalau Ingvar dan domba kesayangannya tidak ada di dalam rumah. Maria pun terkejut ketika mendengar suara tembakan yang berada tidak jauh dari rumahnya, dan ternyata Ingvar baru saja ditembak oleh suatu makhluk berkepala domba bertubuh manusia. Makhluk tersebut adalah makhluk yang sudah memantau keluarga mereka setiap harinya, dan kehadirannya hanya disadari oleh hewan peliharaannya. Yang dikira kalau Ada adalah perwujudan dari domba setengah manusia yang sengaja dibuat oleh Ingvar dan Maria, terungkap kalau Ada adalah anak dari makhluk besar setengah manusia tersebut. Makhluk itu sengaja menghamili domba dengan tujuan untuk meneruskan keturunannya, maka dari itulah setelah Ada berhasil dirawat sampai besar, makhluk itu pun langsung bertekad untuk mengambilnya dari Maria. Maria yang sadar kalau suaminya sudah tewas, ia tidak bisa berbuat banyak melainkan ia hanya bisa bertanya-tanya apa yang terjadi. Dan film ditutup dengan sisa hidup Maria yang hanya tinggal seorang diri.